Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mahasiswa mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim yang saya banggakan. Sekarang kita sudah memasuki pekan kedua. Saya akan menyampaikan penjelasan terkait visi kemaritiman dan konsepsi pembangunan maritim Indonesia. Anda bisa melihat materi ini secara asinkronus sepanjang pekan kedua. Ada beberapa hal yang terkait materi ini. Yang pertama, visi dan pola ilmiah pokok Unhas, karena ini adalah mata kuliah institusional Unhas, hanya ada di Unhas nama mata kuliah ini. Kedua, visi pembangunan nasional berbasis maritim. Yang ketiga, benua maritim Indonesia. Dan yang keempat, pembangunan benua maritim Indonesia. Kalau kita bicara visi dan pola ilmiah pokok Unhas, visi Unhas itu sebagai pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya berbasis benua maritim Indonesia. Ya, berbasis benua maritim Indonesia. Adapun pola ilmiah pokoknya, ya, tentu merupakan rujukan orientasi pengembangan Unhas sebagai lembaga pendidikan tinggi, bukan namanya pola ilmiah ya. Menjadi arah pengembangan tridharma sekaligus memberikan nuansa spesifik kepada berbagai disiplin ilmu yang dikembangkan di perguruan tinggi ini. Yang ketiga, memberikan spirit dan karakter keilmuan yang tentu khusus untuk membedakannya dengan berbagai perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Nah, nuansa kelautan dari pola ilmiah pokok Unhas ini tentu dikembangkan secara tersebar pada berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang diasuh oleh fakultas-fakultas. Ada juga dikembangkan secara terpusat pada sekumpulan disiplin ilmu yang membentuk program studi yang mendukung PIP itu secara melembaga dalam satu atau lebih fakultas. Nah, UPT-MKU menjadi lembaga yang kemudian menaungi mata kuliah ini untuk disampaikan pada seluruh mahasiswa Unhas. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ya di bagian awal ini kita mesti memahami bahwa ini mata kuliah institusional, mata kuliah yang diharapkan bisa memberikan wawasan kepada mahasiswa sehingga bisa mensupport tercapainya visi Unhas. Kemudian selanjutnya adalah bahwa Indonesia ini berada di posisi silang dunia. Saya pikir ini sudah hatam bagi adik-adik ya, yang sudah belajar geografi di sekolah menengah, bahwa kita berada di posisi silang dunia, dua benua, dua samudera. Nah, tentu kalau kita SWOT ini ya, kita lihat apa kekuatannya, kelemahannya, peluang, ancamannya, itu tentu ya masing-masing perlu dilihat secara baik ya, karena tentu di balik keuntungan itu tentu ada kerugian, atau di balik kekuatan itu ada kelemahan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengatur agar kekuatan itu bisa merebut peluang untuk kemaslahatan bangsa, kemudian bagaimana kekurangan itu bisa diminimalisir ya, untuk kemudian menghadapi ancaman. Dan tentu harapannya ya kita bisa tetap eksis sebagai sebuah negara bangsa, bisa mencapai kesejahteraan tentu ya. Jadi ada beberapa dampak positif, begitupun dampak negatif dari kita berada di posisi silang ya. Bahwa kalau bicara dampak positif, 3 diantaranya, yang pertama adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara warga negara Indonesia dan warga negara asing, di mana letak geografis dan strategis ini tentu membuat Indonesia sering dikunjungi oleh pedagang, wisatawan ya. Nah, sehingga dapat meningkatkan jalinan komunikasi dan interaksi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Termasuk di Unhas kan ada warga negara asing yang kemudian juga kuliah di Unhas. Kemudian yang kedua adalah memudahkan warga negara Indonesia untuk terhubung langsung dengan warga negara lain. Selain meningkatkan jalinan komunikasi, letak geografi ini juga memudahkan untuk terhubung langsung dengan warga negara lain, khususnya negara di sekitar Indonesia. Yang ketiga, adanya pertukaran dan pencampuran budaya, tentu bisa terjadi difusi budaya, asimilasi budaya, kulturasi budaya ya. Bisa ada banyak hal yang baik yang kemudian bisa menjadi peluang untuk kemajuan bangsa.
Namun tentu di balik dampak positif itu ada dampak negatif yang perlu diantisipasi ya. Bahwa ya perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia itu bisa saja terjadi sehingga identitas bangsa ini bisa luntur ya. Yang kedua, tentu untuk berkomunikasi dengan bangsa-bangsa di luar itu adalah harus menggunakan bahasa internasional dan itu bisa menghilangkan bahasa daerah dan juga mungkin bisa membuat penggunaan bahasa Indonesia kita sudah tidak sesuai lagi dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian timbulnya budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia ya, dan itu bisa dalam arti yang negatif ya, sehingga kemudian ya, budaya kita bisa luntur, bisa hilang. Kemudian selanjutnya adalah ya kita biasa mendengar istilah negara maritim. Ya, kita biasa mendengar istilah negara maritim, benua maritim gitu ya. Nah, maritim itu sendiri sebagai sebuah istilah ya dihubungkan dengan wawasan dan gagasan, tindakan bersama dan rekayasa cara atau teknologi yang digunakan secara bersama-sama dalam memanfaatkan sumber daya laut dan jasa-jasa laut. Jadi ya bicara konsep maritim kurang lebih sama dengan kebudayaan maritim itu sendiri. Ya, jadi maritim itu bukan hanya laut, melainkan cara hidup mengenai dan berciri laut ya. Bahwa tidak mungkin ada konsep maritim atau budaya maritim kalau tidak ada lingkungan laut dengan segala sumber dayanya, baik itu sumber daya material maupun jasa-jasa lautnya. Misalnya jasa untuk pelayaran, jasa untuk rekreasi dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah negara maritim. Kalau kita bicara negara maritim, ya negara yang memanfaatkan secara optimal wilayah lautnya dalam konteks pelayaran secara umum. Negara maritim adalah negara yang juga memiliki kekuatan maritim sebagai tulang punggung eksistensi, pengembangan, dan kejayaan suatu bangsa dan negara. Nah, di mana kalau kita bicara kekuatan maritim, tentu kita bicara tentang kekuatan secara komprehensif dari negara itu, terkait dengan politik, ideologinya, politiknya, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanannya. Ya, termasuk dalamnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikannya. Nah, bagaimana kemudian negara tersebut ya, mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya didasarkan pada kondisi geografi teritorial sebagai negara kepulauan atau suatu negara yang berbatasan dengan laut. Kalau kita bicara negara maritim, ya banyak negara maritim yang kuat, ya, yang terkenal, seperti Inggris diantaranya. Kemudian kalau kita bicara dalam konteks negara kepulauan, bahwa ya negara maritim itu adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya. Sementara ya kalau kita bicara negara maritim ini dipahami sebagai negara yang dianggap peduli dan mampu di dalam mengelola sumber daya kekayaan alam dari dasar hingga permukaan lautnya, bahkan hingga lautan samudra. Nah, tentu dalam berbagai aspek, diantaranya ada aspek ekonomi, geopolitik, aspek militer yang tercermin tentu di dalam kebijakan negaranya. Nah, menurut Alfred Thayer Mahan, ya, dia mengatakan bahwa ada 6 syarat untuk disebut sebagai negara maritim. Tentu lokasi geografisnya. Kalau ya negara daratan tidak ada lautnya, tentu bukan negara maritim. Yang kedua adalah karakteristik dari tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter penduduk. Nah, ini terkait dengan budayanya. Kemudian kelembagaan pemerintah. Nah, selain itu, ya tentu kita melihat teorinya Zuki, ya, ahli maritim dari China, ini mengatakan bahwa ada 3 tahap di dalam membangun kekuatan maritim itu. Ya, tentu ada kesadaran akan keadaan faktual dan ancaman dari dalam maupun dari luar wilayah. Jadi menyadari diri bahwa bangsa ini bangsa dengan karakteristik maritim. Kemudian yang kedua, pengakuan akan kondisi pertama ini tentu membantu konseptualisasi geostrateginya, bagaimana cara untuk mengelolanya. Nah, kemudian yang ketiga tentu adalah bagaimana mengimplementasi strategi itu. Nah, pilar penyangga negara maritim, nah di sini dikatakan bahwa negara maritim terdiri
di atas landasan alam dan budaya maritim terbentuk dari sistem Ecopolsos Buthamkan. Nah, sini dikatakan bahwa sistem politik diperlukan untuk menjamin keutuhan seluruh kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah negara. Kemudian, sistem ekonomi mampu meningkatkan perdagangan melalui laut, baik ke dalam maupun ke luar negeri, serta mendorong tumbuhnya usaha-usaha industri dan jasa maritim. Kemudian yang ketiga, sistem sosial budaya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemajemukan etnik, budaya, agama, serta menumbuhkan semangat cinta laut. Kemudian yang keempat, sistem pertahanan dan keamanan mampu menjamin tegaknya kedaulatan dan hukum seluruh wilayah laut kedaulatan dan laut yurisdiksi nasional. Tentu ya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pilar penyangganya, ya bahwa pilar penyangga kerajaan negara maritim itu adalah perdagangan, pelayaran, industri dan kekuatan maritim harus tumbuh dan berkembang secara bersama, ya. Tujuannya tentu untuk memaksimalkan fungsi tradisi dalam masyarakat maritim. Selain itu juga untuk memaksimalkan terjadinya mobilitas perdagangan antar pulau maupun perdagangan luar negeri melalui laut. Sehingga membangun negara maritim, pemerintah harus membangun infrastruktur dan institusi maritim. Nah, kemudian ya ada konsep benua maritim. Kan Indonesia ini kan katanya benua maritim. Bayangannya orang maritim itu hanya laut, padahal bukan, ya. Bahwa kalau kita bicara benua maritim Indonesia, wilayah perairan dengan hamparan pulau-pulau di dalamnya sebagai satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan udara di atasnya. Jadi sebuah kesatuan bersifat holistik, ya, tertata unik dengan sudut pandang iklim dan cuaca, keadaan air, tata kerak bumi, keragaman biota, serta tatanan sosial budaya. Jadi kalau kita bicara benua maritim, ya oke lah, Indonesia ini negara dengan wilayah laut yang sangat luas, mendominasi daratannya. Tapi kalau kita bicara maritim, bukan hanya laut, tapi bagaimana keterpaduan antara darat, laut, dan udara, serta tentu ada aspek tatanan sosial budaya di dalamnya. Oke, kita lewati saja. Ini ada beberapa sektor, ya, yang terkait dengan pembangunan benua maritim, 12 sektor. Mulai dari perikanan laut sampai pengolahan sumber daya laut pantai dan pulau-pulau. Kemudian selanjutnya kita akan lihat mengenai visi dan misi kebijakan kelautan Indonesia. Nah, kalau kita bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini kan kementerian yang baru ada di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita bicara misi pembangunan nasional, ini kan salah satu misi pembangunan nasional itu yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Jadi sebagai organisasi yang membantu Presiden, tentu Kementerian Kelautan dan Perikanan itu harus kemudian menyelaraskan dengan visi pembangunan nasional tersebut, serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sehingga visinya Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Tentu kalau bicara kemandirian, ya maksudnya supaya Indonesia ke depan itu mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri di dalam mengelola sumber daya alam kelautan dan perikanan, sehingga dia bisa sejajar dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Maju itu kaitannya dengan bagaimana dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM yang kompeten, tentu iptek yang inovatif dan bernilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Bukan hanya tumbuh, tapi merata. Kemudian, kalau kita bicara kuat, berarti memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari mengelola potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan, menumbuhkan wawasan dan budaya maritim. Kemudian berbasis kepentingan nasional, tentu ya bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan ini sehingga berkelanjutan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, kemudian kalau kita bicara misi, ya nanti ada silakan baca lebih jauh, ya, bahwa
Kalau kita mengacu pada visi yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka penjabaran dari misi pembangunan nasional itu ada 3 pilar yang menjadi misi. Pertama kedaulatan, yang kedua keberlanjutan, yang ketiga adalah kesejahteraan. Nah, kalau kita bicara kedaulatan ini, ya tentu bagaimana pembangunan kelautan dan perikanan itu berdaulat supaya apa? Dia bisa menopang kemandirian ekonomi di dalam mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan kita dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kemudian kalau kita bicara keberlanjutan, tentu ya perlu ada daya dukung lingkungan yang selalu lestari. Kemudian yang ketiga kesejahteraan, ini kaitannya dengan mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, apa tujuannya? Tentu tujuannya itu sesuai dengan misi tadi. Kalau misi pertama, tujuannya ya tentu bagaimana meningkatkan pengawasan pengelolaan sehingga kemudian tidak terjadi penyalahgunaan tentu. Yang kedua, mengembangkan sistem pengkarantinaan, pengendalian mutu, dan hal-hal lain terkait dengan itu. Kemudian kalau keberlanjutan, ya mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, ada konservasi, ya. Kemudian meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan dan budidaya, meningkatkan daya saing, ya. Kemudian kalau bicara kesejahteraan, berarti mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat, mengembangkan inovasi iptek, kelautan dan perikanan. Nah, di sini tentu ada prinsip-prinsipnya ya, prinsip pembangunan berkelanjutan. Ada 6 prinsip ini kalau kita bicara prinsip dasarnya di dalam kebijakan kelautan Indonesia. Jadi terkait dengan wawasan Nusantara. Tentu kalau bicara wawasan Nusantara ya cara pandang bangsa ini yang melihat secara utuh menyeluruh gitu ya. Kemudian pembangunan berkelanjutan, ekonomi biru, pengelolaan terintegrasi dan transparan, ada partisipasi, ada kesetaraan dan pemerataan, tentu antar wilayah, antar sektor. Nanti dibahas lebih jauh di perkuliahan kita. Kemudian pilarnya ada 7 ya. Satu diantaranya tentu terkait dengan budaya maritim. Jadi pilar dari kebijakan kelautan ini. Ada pengembangan sumber daya manusia, ada penegakan hukum, ya pertahanan dan keamanan laut, ya tata kelola dan kelembagaan dan seterusnya. Nah, kemudian ada istilah poros maritim. Nah, ini poros maritim ini sebuah strategi sebenarnya, sebuah gagasan ya, gagasan yang sangat strategis. Gitu. Nah, ini kan disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, di saat KTT Asia Timur di Myanmar tahun 2014, di mana beliau mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia karena kita berada di posisi silang ya. Nah, tentu itu bisa dilakukan dengan pengembangan ekonomi berbasis maritim guna terciptanya kesejahteraan. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa poros maritim dunia itu adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk apa? Menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, dan fokus pada keamanan maritim. Ada 5 pilar di situ, yang mana tentu pembangunan tol laut itu merupakan elemen atau inti yang mengaitkan dan mencirikan semua pilar dari visi pembangunan nasional berbasis maritim ini. Nah, ada pilar pertamanya, pembangunan kembali budaya maritim. Ya, kita tahu bahwa ya kita negara dengan pulau yang sangat banyak, laut yang sangat luas, gitu ya. Nah, sehingga ya bangsa ini harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana mengelola laut, itu samudra itu. Nah, sehingga perlu tumbuh itu budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut. Perlu ada menjaga ini. Fokus pada membangun kedaulatan pangan laut. Melalui apa? Melalui industri perikanan. Gitu. Dengan menempatkan tentu nelayan sebagai pilar utama, karena itulah stakeholder utamanya, itulah kategori utamanya kalau kita bicara masyarakat maritim. Nah, kekayaan maritim itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian, pilar ketiganya adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas. Nah, inilah. Jadi di situ ada tol laut, pelabuhan laut, ya, bagaimana industri perkapalan itu.
Nah, ini sudah dicanangkan sebenarnya ya, yang sekarang tentu berjalan secara bertahap karena tentu di situ ada investasi besar dan anggaran besar. Kemudian selanjutnya pilar keempat, diplomasi maritim. Jadi bagaimana mengajak semua mitra untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Kenapa? Karena ya bicara terkait dengan masalah-masalah kelautan, khususnya konflik itu bisa terjadi. Bisa terjadi pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, pencemaran laut, itu harus dibicarakan bersama dengan negara-negara yang terkait ya. Kemudian pilar kelima, pilar terakhir ini adalah ya, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Jadi ini tentu bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tapi juga menjadi sebuah bentuk tanggung jawab untuk apa? Untuk menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Itu 5 pilar, nanti kembangkan lebih jauh, lebih banyak lagi, baca ya. Oke, saya pikir cukup adik-adik ya, silakan nanti dilihat di komen sebagai bukti bahwa kita melihat, kan ini bagian dari belajar mandiri, melihat video materi pembelajaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.